Ya pemirsa, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR kemarin, aksi unjuk rasa dari kaum buruh dan mahasiswa terjadi di berbagai daerah. Aksi diantaranya terjadi di Bandung, Jogja, Makassar, Semarang, dan daerah lainnya. Bahkan sebagian besar massa yang berunjuk rasa ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja, beranggapan bahwa undang-undang ini merugikan hak buruh dan pekerja. Massa yang berunjuk rasa berasal dari massa buruh dan mahasiswa. Yang disoroti diantaranya terkait besaran uang pesangon bagi pekerja yang di PHK, kemudian jumlah jam dan hari kerja, cuti besar, cuti haid dan cuti melahirkan, serta pekerja kontrak dan pekerja tenaga kerja asing. Akibat massa yang bersikeras ingin menduduki DPRD Provinsi Jawa Barat, bahkan bentrokan terjadi di Jawa Barat pemirsa antara mahasiswa dan kepolisian. Bahkan ada mobil kepolisian yang ikut dirusak dari aksi tersebut. Malam hari ini saya janjikan kepada Anda bahwa pembahasan saya akan komprehensif. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang begitu dipertanyakan oleh masyarakat, ada yang khawatir, ada yang marah, ada yang berdemo hingga hari ini mahasiswa dan buruh, akan dijawab per malam hari ini pemirsa langsung dengan Menteri Tenaga Kerjanya, bahkan dengan pembuat undang-undang, juga dari Asosiasi Buruh, bahkan dari pengusaha. Langsung saja saya akan sapa di sini mulai dari Mas Muhammad Rusdi, Ketua Harian KSPI. Selamat malam Mas Rusdi. Malam, Mbak. Saya panggil Mas Rusdi ya. Oke. Sudah ada di sini Bang Arteria Dahlan juga, ini mewakili anggota DPR yang sudah cepat atau lama ini merumuskan undang-undang ya diketok palu ya. Oke, langsung saja saya juga kemudian akan menyapa di sini sudah ada Bang Nasir Jamil. Selamat malam Bang Nasir Jamil dari PKS ini. Ya, selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah ada Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Apindo. Selamat malam Pak Sutrisno Iwantono. Selamat malam. Ya, sekarang saya mau bertanya dulu, saya harapkan kita bahasnya ini adalah bagian per bagian ya. Karena kalau dibahas semua mungkin tidak cukup waktu kita. Tapi yang paling mengkhawatirkan mungkin saya mau bertanya kepada Mas Rusdi di sini. Karena ketika aksi, ya memang aksi diperbolehkan di negara kita bentuknya demokrasi. Tapi kan memang banyak hoaks itu ternyata ketika dibaca pasal per pasal tidak seperti apa yang dikhawatirkan. Mulai dari cuti, pesangon, dan lain-lain. Kita membahas dulu mungkin lebih kepada apa ya? Mengenai pesangon ini mungkin yang begitu banyak diteriak-teriak. Ternyata ada, cuma jumlahnya lebih kecil. Ini bagaimana Mas Rusdi? Ya, kalau dibilang hoak, justru yang bilang hoak itulah yang penyebar hoak. Karena faktanya adalah pesangon itu dikurangin. Pertama dikurangin kualitasnya. Dari maksimum 32 bulan upah, kemudian hanya menjadi sekitar 25, di mana pengusaha hanya membayar 19 kali dan sisanya kemudian 6 itu ditanggung oleh BPJS Naker melalui program JKP yang iurannya ditanggung oleh, ya bisa jadi iuran bersama atau iuran dari buruh. Artinya pengusaha dari 32 hanya 19. Dan kemudian yang 6 itu bisa nggak pasti. Yeah. Karena faktanya adalah berapa banyak perusahaan-perusahaan yang terutama menengah ke bawah yang membayar iuran iuran jaminan BPJS lah nantinya ke depan. Artinya faktanya adalah dari 32 bulan gaji, faktanya bisa jadi hanya 19 bulan gaji. Ini fakta. Kalau yang bilang hoak, justru kita khawatir. Inilah penyebar hoak. Bang Arteria Dahlan, akan anggota DPR memihak rakyat, buruh rakyat. Ini kenapa dikurangi pesangonnya? Kalau Bang Rusdi sama saya tuh nggak usah diomongin. Ini berapa kali kita ketemu ya Bang ya. Kita selalu memperjuangkan apa yang diinginkan oleh teman-teman buruh atau pekerja, keluarga kami juga. Kami juga dapat amanah dari Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, sebelum kita ngebahas ini Mbak, bagaimana ini harus memiliki materi muatan yang penuh kemanfaatan. Apa itu keberpihakannya kepada rakyat, kepada masyarakat, baru itu kepada keseimbangan dengan, ya buruh itu rakyat dan masyarakat, baru keseimbangan dengan pelaku usaha dan pemerintah. Itu yang pertama. Nah saya bicara mengenai masalah pesangon. Saya yang disampaikan Pak Rusdi, ya itu betul, dari 32 kali upah ya pesangon menjadi 25. Tapi yang perlu diperhatikan ya zaman dulu ya Bang ya, yang pengusaha yang memenuhi 32 kali upah itu sedikit sekali, hanya 7%. Itu. Kemudian ya kita juga ingin sampaikan, sekarang ini dicoba untuk 25. 25 itu dibagi lagi, 19 porsinya pengusaha, 6 porsinya pemerintah itu. Ya.
Tadi dikatakan yang bayar siapa? Buruh, pekerja nggak usah bayar karena ada cash injection 6 triliun nanti masuk ke BPJS. Nah, jadi apa? Sudah pasti 6 kali upah ini udah akan diterima. Dulu hanya janji. 19 ini adalah angka yang rasional dan visible untuk dikerjakan oleh teman-teman pelaku usaha. Oke. Jadi pilih mana antara janji dan kepastian hukum. Di sini insya Allah dengan 25 kali upah ini bisa dipenuhi. Yang berikutnya, ini juga irisannya tidak begitu banyak Bang Rusdi, karena yang orang yang kerja terus-menerus sampai ke tahun 24 itu kan nggak begitu banyak Bang. Itu kan kemana abangnya sendiri yang ngajarin saya sebenarnya itu Bang Said Iqbal. Ya, nggak begitu banyak. Tapi memang kalau ditanya ada pengurangan, iya. Tapi signifikan dan berdampak tidak. Nah kita ingin contoh lagi, misalnya kayak di Vietnam Bang, itu Bang. Vietnam itu cuma 15 kali upah. Iya. Nah, tapi kita tidak mau mengcompare untuk yang lebih rendah, tapi kita mencari titik keseimbangan yang bisa win-win lah. Pengusahanya bisa mengerjakannya, mengeksekut dengan baik. Kemudian ada jaminan 6 ini dari porsinya pemerintah. Ya. Dan mudah-mudahan angka 25 ini angka rasional dan visible yang sudah dikaji, digodok gitu loh. Jadi hitung-hitungannya seperti itu ya. Iya. Jadi kami juga minta tolong betul ya, tidak ada niatan sedikit pun untuk, kan spiritnya jelas bagaimana meningkatkan bahkan ya, negara yang nanti akan membayar seperempatnya ya. Di undang-undang itu nyata betul 6 triliun. Tapi memang pertanyaannya nanti saya tanyakan Pak Sutriswantono, sebelumnya saja 32 yang bayar sedikit. Apalagi dikurangi, makin kecil lagi pesangonnya. Nanti dijawab oleh Pak Sutriswantono. Kita akan hadirkan kabar terkini berikut ini pemirsa. Pertanyaan simpel dari masyarakat, kalaulah pesangon dikurangi dari 32 tadi menjadi 25 kali, tapi ada yang dibayar oleh negara, 19-nya dari pengusaha, apa jaminannya? Sebentar dulu, apa jaminannya bahwa pengusaha nanti akan benar-benar membayar itu? Apa jangan-jangan lebih kecil lagi nanti? Pak Sutrisno Iwantono, mengenai pesangon ini sendiri, Pak, apa jaminannya perusahaan-perusahaan akan sesuai dengan idealnya tadi Bang Arteria Dahlan mengatakan seperti itu, Pak? Kalau pengusaha itu pada prinsipnya kan tidak ingin bermasalah ya. Pasti pengusaha itu akan mentaati aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Itu adalah karakter dari pengusaha. Tapi di luar itu, saya sih inginnya begini, jangan persoalan ini direduksi jadi masalah hanya urusan pesangon misalnya. Karena yang menjadi goal dari Undang-Undang Cipta Kerja, namanya Cipta Kerja, adalah ini dimaksudkan untuk menciptakan pekerjaan. Kenapa demikian? Kita itu mempunyai angkatan kerja yang sangat besar, ada 133 tenaga kerja di Indonesia, ya, yang setiap tahunnya masih bertambah 2,3 juta, ada pengangguran 7 juta lebih itu sebelum pandemi, terus ada 43 juta orang yang bekerja tidak penuh yang disebut dengan disguised unemployment. Sebenarnya yang kita ingin tuju menurut saya itu ya, pemerintah itu adalah bagaimana memberikan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang kesulitan mencari pekerjaan, terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini. Ya, akibat dari pandemi ini ada pemutusan hubungan kerja, ada unpaid leave dan sebagainya, yang dimana orang susah sekali mencari pekerjaan. Sehingga sebenarnya yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana menyelamatkan 100 juta lebih tenaga kerja yang saat ini juga mengalami kesulitan. Jadi itu yang sebagian besar juga nggak akan terlindungi oleh undang-undang ini gitu. Ini yang saya kira harus dipikirkan bersama ya, jangan kemudian kita hanya mempersoalkan diri sendiri. Baik, ya. Nanti saya akan bertanya kepada di sini sesaat lagi Mas Nasir Jamil akan menjawab. Tapi juga ditambah dengan dikatakan Pak Sutrisno Iwantono, Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi sekarang analoginya segini, easy hiring, easy firing. Semakin mudah kemudian dipekerjakan, tapi semakin mudah juga dipecat karena sistem kontrak tadi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.